Halo, selamat bertemu di channel Suara Intuisi ini bersama Mbak Eva. Kita kembali akan melihat sebuah prediksi yang akan terbaca dari pick a card kali ini ya, pilih kartu yang ya bisa dikatakan di sini yang akan menjadi situasi sesuai dengan pilihan energi kalian masing-masing. Lewat judul yang sudah saya buat, apakah yang terjadi khususnya pada dia ya, apakah yang terjadi pada dirinya setelah kalian berpisah atau setelah kalian tidak bersama, apa yang terjadi kepada dirinya, seperti itu yang akan saya buka di dalam bacaan pick a card kali ini dari masing-masing kartu ya. Oke, di sini ada 4 pilihan. Ada kartu The Journal, ini pilihan pertama. Ups. Kartunya ini memang kecil. Ini The Journal ya untuk pilihan pertama. Kemudian ada Lily. Lalu di sini ada kartu The Fish, pilihan ketiga. Dan yang terakhir ada The Letter. Oke, ini pilihan yang terakhir. Jadi apa yang terjadi pada dirinya setelah kalian berpisah atau setelah kalian tidak bersama? Di sini ada 4 pilihan, The Journal, Lily, Fish, dan Letter. Dari kiri ke kanan seperti biasa. Ingat, ini tetap bacaan general ya, artinya bacaan umum. Bisa saja yang menjadi pilihanmu itu memang menjadi energi yang sedang terjadi saat ini, tetapi bisa juga tidak. Jadi jangan terfokus untuk bacaan general bahwa itu memang yang menjadi kenyataan yang sudah terjadi. Karena ini energi dari banyak orang ya, jadi belum tentu akan sesuai. Belum tentu akan sesuai dengan apa yang terjadi. Untuk melihat semacam kesesuaiannya apakah benar atau tidak, ya itu ada personal reading. Jadi kalau memang ingin menjadi lebih yakin, ya kamu bisa melihat dalam prediksi pribadi melalui personal reading ya. Oke. Kita akan mulai bacaan untuk pick a card kali ini. Apakah yang terjadi pada dirinya setelah kalian berpisah atau setelah kalian tidak bersama? Kita mulai dari kartu pertama. Oke, untuk yang memilih kartu pertama, The Journal. Di sini kartumu ada Page of Cups ya, kemudian ada The World, ada Three of Wands, ya Three of Wands, kemudian Eight of Cups, Wheel of Fortune, dan Three of Swords. Di sini ada Two of Swords, ya. Oke. Ya, untuk kalian yang memilih kartu pertama, situasimu dahulu, ya, apa yang menyebabkan kalian berpisah atau tidak bersama lagi? Karena tampaknya dia meninggalkan hubungan kalian. Entah di sini apakah dia merasa ada sesuatu yang mengecewakan terjadi atau dia itu sebenarnya tidak benar-benar menjalanin hubungan bersama kamu. Dalam arti dia hanya ya iseng aja atau dia hanya mencari kebahagiaan sesaat aja. Karena yang saya lihat di situ dia ada pilihan, ya. Mungkin ketika dia bersama pilihannya yang lain sedang ada masalah, kemudian terkoneksi dengan kamu saat itu, lalu kemudian dia meninggalkan kamu lagi, ya. Atau ya di sini ada hal-hal yang mengecewakan terjadi di antara dia dengan kamu, kemudian pada akhirnya karena dia memiliki pilihan, dia lebih memilih yang lain. Seperti itu. Yang jelas situasinya pada saat itu dia meninggalkanmu dan ya bisa dikatakan di sini mengakhiri segala hal yang sudah kalian lewati bersama. Karena yang dia inginkan itu pada saat itu ya jelas dia seperti ingin ada tujuan baru untuk hidupnya. Artinya ini tadi saya katakan dia punya pilihan, mungkin saja di sini dia ingin perubahan untuk hidup dia. Dalam arti dia punya kesempatan untuk
lebih berbahagia atau sebuah kesempatan yang lebih menguntungkan untuk dia bersama yang lain, atau ya itu tadi, kalau dia memang sudah punya pasangan, kemudian dia menjalin hubungan karena dia sedang kecewa dengan pasangannya saja, ya. Kemudian dia kembali meninggalkan kamu untuk bersama pasangannya karena ya mungkin di dalam hubungannya dengan pasangannya itu terjadi perubahan, dalam arti sudah ada situasi yang lebih baik terjadi. Dia sudah, ya bisa dikatakan di sini memiliki kesempatan untuk bersama-sama dalam situasi yang membahagiakan lagi dengan pasangannya. Itu yang membuat dia pada akhirnya pergi dari kamu, ya. Memang saya lihat dia itu sebenarnya dia itu seperti seseorang yang melepaskanmu dulu untuk sebuah awal hubungan baru dengan yang lain, atau untuk sebuah awal hubungan yang lebih baik lagi bersama pasangannya. Artinya dia kembali ke pasangannya, ya. So, kamu patah hati. Kamu ditinggalkan. Ini benar-benar menyakitkan. Situasi seperti itu menyakitkan sekali. Saya melihat begini, apa yang terjadi setelah dia pergi meninggalkanmu, setelah dia tidak bersamamu lagi? Ya, seiring waktu, ya mungkin dia sempat berbahagia dengan yang lain, dia seperti merasa mendapat kenyamanan lagi bersama pasangannya, dia mendapat kesempatan yang lebih baik bersama pilihan yang lain, yang lebih menguntungkan menurut dia. Di sini, di dalam pikirannya, muncul lagi hal-hal yang bisa dikatakan dia rasakan bersama dengan kamu. Kok bisa Mbak Eva? Dia kan sudah pergi. Karena apa? Kalau saya lihat di sini, ada hal-hal yang memang pada akhirnya dia lewati bersama pilihannya itu, sebuah situasi yang ternyata memberikan, ya bisa dikatakan di sini, memberikan dia perasaan kecewa. Ini orang yang bisa dikatakan tidak memiliki kedewasaan, ya. Ketika ada masalah, dia kembali berpikir tentang kamu. Ketika dia merasa kecewa, dia kembali berpikir tentang kamu. Atau di sini, ya bisa dikatakan kalau dia kembali kepada pasangannya, ya, dia sempat meninggalkan pasangannya dan kembali lagi, itu jadi isu dia, isu pribadi dia, dalam arti itu yang selalu menjadi, ya bisa dikatakan permasalahan yang terjadi di dalam kehidupannya dengan pasangannya. Mungkin pasangannya pada akhirnya suka ngungkit-ngungkit. Kamu kan dulu pergi sama si A, gitu. Kamu kan dulu ngejar-ngejar si A. Kamu tuh memang masih punya keinginan dengan si A. Nah biasa gitu, ya kan? Jadi pada akhirnya karena terus terjadi sesuatu hal yang bisa dikatakan di sini mengecewakan, yang terus terulang, saya katakan yang terus terulang, ini bukan hanya sekali dua kali loh dia kecewa, terus terulang dari sikap pasangannya, ya. Ya bisa dikatakan di sini pada akhirnya dia kembali muncul tuh. Muncul perasaan-perasaan dia, muncul lagi hal-hal yang pernah dia lewati bersama kamu di dalam pikirannya, ya. Dan pada akhirnya ketika dia benar-benar sudah bisa dikatakan di sini sudah dalam situasi yang merasa ragu sendiri gitu loh, ragu sendiri dengan kehidupan dia bersama pasangan yang sekarang. Di sini dia berpikir untuk bisa berkomunikasi dengan kamu. Ya. Dia seperti ingin atau berpikir untuk meminta maaf kepada kamu. Kalau dia belum melakukan itu sekarang, sepertinya dia akan melakukan itu nanti. Setelah kalian berpisah, dia mengalami, mungkin saat ini dia masih seneng-seneng ya. Dia masih seneng-seneng, dia masih ya bisa dikatakan menikmati hubungannya. Tetapi saya melihat di sini, di dalam situasi hubungan yang dia jalani itu ada sesuatu yang terus terulang, dalam arti masalah-masalah yang kerap menjadi pemicu antara dia dengan pasangannya itu
Itu terus yang terus menjadi isunya. Artinya mungkin dia berharap pasangannya berubah, jangan lagi seperti itu. Nanti berubah menjadi baik, nanti ngulang lagi, nanti gitu lagi, nanti ngulang lagi. Ya, dia seperti pada akhirnya menjadi ragu bahwa hubungannya di sini bisa menjadi lebih baik karena ada sesuatu yang terus terulang, hal-hal yang bermasalah yang terus terulang. Ya, saya melihat bahwa dia di sini berpikir untuk meminta maaf kepada kamu. Dia ingin kembali bisa memiliki perubahan di dalam kehidupannya. Ini orang yang gak dewasa, saya katakan. Ya, dia seperti seseorang yang ingin mendapatkan kesempatan lagi bersama kamu, ingin mengulang lagi hubungannya bersama kamu dengan sebuah fase baru. Dalam arti dia ingin, ya bisa dikatakan dia ingin kembali memulai dengan tujuan baru bersama kamu. Mungkin di sini bisa saja dia punya masalah, misalnya ternyata pasangannya itu nggak bisa ngebahagiain dia dalam hal materi, finansial. Bisa saja loh ya, bisa saja bukan dari pasangannya energi yang bisa dikatakan mengulang masalah, bisa saja dari dia juga. Artinya mungkin karena pasangannya itu nggak bisa kasih kecukupan materi, kemudian dia merasa hidupnya susah dengan pasangannya. Nah, kalau kamu dulu pernah ngasih dia macem-macem, kamu seperti selalu mencukupi apa yang dia mau, kepikiran lagi tuh tentang kamu. Artinya, wah ternyata jaminan hidupnya yang lebih baik, yang lebih nyaman itu ada dengan kamu, begitu. Energi dia seperti itu pada akhirnya. Artinya dia hanya memikirkan tentang keuntungan. Nah, ya. Jadi, kalau saya melihat di situ saat ini dia sedang mencoba meyakinkan diri, mencoba kalau saya lihat menunggu. Dia masih mencoba menunggu untuk bisa meyakinkan dirinya. Dalam arti mungkin di sini ya bisa dikatakan dia menunggu waktu yang tepat ya. Masih ada ya bisa dikatakan emosinya atau perasaan dia tuh masih bergejolak. Antara iya, antara tidak, antara takut, ragu-ragu, macam-macam. Iya, karena dia sepertinya pengen perubahan ya. Dia pengen perubahan dalam arti dia nggak mau terus-terusan dalam situasi yang sulit dengan pasangan yang sekarang. Tidak, karena dia ada perasaan takut. Dia pernah meninggalkan kamu untuk yang lain. Jadi itu yang membuat dia agak takut. Iya nggak ya gitu. Ya. So, kalian yang memilih kartu pertama, itu yang terjadi padanya. Dan itu yang juga menjadi keinginan dia setelah nanti dia melewati hal-hal itu. Kalau saat ini dia belum menghubungi kamu, ya, belum ya bisa dikatakan di sini menjalin komunikasi dengan kamu, artinya dia masih menikmati hubungannya bersama pasangannya, bersama seseorang pilihannya yang lain ketika dia meninggalkan kamu itu. So, ini tentang ya bisa dikatakan seseorang yang dihadapkan dengan situasi yang bisa dikatakan ini pilihan ya. Dia ingin mengambil pilihan tetapi dia masih bingung untuk memutuskan. Dia masih ada ragu-ragu. Dia ragu-ragu karena ada kekhawatiran juga. Dan the journal ini jelas kartu yang menggambarkan tentang perjalanan ya, journal. Catatan. Jurnal ini tentang catatan, atau kalau dalam kartu Lenormand, kartu nomor 26 ini sama dengan kartu the book, catatan ya, kartu buku. Itu tentang ya bisa dikatakan di sini tentang pelajaran. Ya. Pelajaran hidup. Dia ini seseorang yang masih harus belajar dengan pengalaman-pengalaman hidup yang dia lewati dalam menjalin hubungan. Dia orang yang belum dewasa. Jadi dia terus akan dihadapi dengan permasalahan dalam hubungannya itu untuk mendidik dia supaya menjadi lebih dewasa. Artinya, ya, untuk ke depan tampaknya dia di sini atau setelah berpisah dengan kamu, dia sedang benar-benar mengalami
semacam pelajaran di dalam hubungannya bersama pilihannya ini. Entah dia merasa terus-terusan dalam situasi yang bisa dikatakan di sini membuat dia tersakiti, terluka, membuat dia sengsara, seperti itu pelajaran hidup dia. Memang harus dia hadapi supaya dia belajar. Dan ketika dia sudah mulai belajar untuk hal-hal yang dia hadapi, itulah dia mulai berpikir. Ternyata kamulah orang yang bisa dikatakan di sini yang bisa memberikan sebuah kebahagiaan. Dan ketika berpisah dengan kamu pun sebenarnya dia dapat pelajaran. Ya. Mungkin dia mendapat pelajaran ketika dia merasa kecewa dengan kamu, ketika dia mendapat pelajaran bahwa ya bisa dikatakan di sini ada hal-hal yang sulit yang dia hadapi bersama kamu. Itu sebenarnya pelajaran juga buat dia. Tapi dia belum sadar, belum nyadar begitu. Kemudian menjalin lagi hubungan dengan yang lain, dapat lagi pelajaran. Kalau dia belum dididik, dalam arti dia belum benar-benar mengambil pelajaran hidupnya itu untuk merubah dirinya, kalau kamu nerima orang seperti ini nantinya ketika dia datang ya, mungkin ketika dia lagi bermasalah pada akhirnya dia kembali ingin menjalin hubungan dengan kamu tapi dia belum ada perubahan, wow. Dia akan tetap bersikap seperti itu lagi. Karena dia belum dewasa. Dia belum mendapat semacam mengambil pelajaran hidupnya itu belum benar-benar dia jalani dalam dirinya. Kalau dia belum berubah, saya sarankan nggak perlu untuk menerima orang seperti ini jika dia kembali. Karena nanti akan menyakitkan buat kamu. Ada kesulitan dengan kamu, dia bakal berusaha pergi lagi, mencari lagi pilihan yang lain, atau mungkin kembali lagi ke pasangannya. Gitu terus energinya. Kalau dia belum benar-benar mendapat didikan dari semesta, belum menyadari pelajaran yang diberikan dari semesta. Oke? Seperti itu yang saya lihat ya untuk kalian yang memilih kartu pertama. Oke, untuk kalian yang memilih kartu kedua, The Lilies ya. Oke. Di sini kartunya ada The Fool, Seven of Swords, kemudian ada Temperance, ada Page of Cups, ada The World dan Eight of Cups. Di sini ada Page of Pentacles ya. Oke. Ini kurang lebih energinya sama nih dengan kartu pertama. Apa yang terjadi dengan kamu dan dia sebelumnya di sini? Situasi yang membuat kalian berakhir atau berpisah. Dia membuat keputusan. Mungkin di sini dia membuat keputusan untuk sebuah tujuan baru di dalam hidupnya. Mungkin dia pada akhirnya memutuskan untuk menikah. Atau mungkin dia di sini mengambil keputusan untuk ya bisa dikatakan mungkin ya untuk sebuah tujuan. Entah dia memutuskan berpisah karena dia akan menikah atau dia di sini ada tujuan untuk ya entah melanjutkan studi ya, pada akhirnya kalian harus mengakhiri saja hubungan ini. Ada tujuan yang dia ingin lakukan. Itu yang membuat kalian berpisah. Ya. Saya melihat begini loh. Ketika kalian berpisah itu kamu itu seperti seseorang yang merasa gimana ya? Kamu tuh seperti seseorang yang ya banyak bersikap seperti orang yang bodoh, dalam arti kamu tuh masih menginginkan kembali dengan dia, masih ingin ada sesuatu kembali terjadi. Balik lagi dengan dia itu masih ada. Kamu seperti seseorang yang ya ini dirimu ya, kalau saya lihat diri kamu itu seperti seseorang yang ragu-ragu untuk bisa, atau kamu seperti tidak berani untuk hidup tanpa dia begitu. Jadi keinginanmu tuh untuk balik lagi ke dia itu ada. Keinginanmu tuh seperti ingin kembali mengulang hubungan bersama dia itu ada. Sementara dia sudah mengambil keputusan kita pisah.
gitu. Aku harus pergi, ninggalin kamu. Mungkin pergi untuk itu tadi ya, pergi untuk berpindah jauh, atau mungkin di sini pergi untuk mengawali hidup dia yang baru di tempat yang baru atau bersama seseorang yang baru, entahlah. Ada tujuan yang dia tuju di situ. Kamunya yang tampaknya seperti seseorang yang aduh gimana ya, selalu bersikap bodoh, dalam arti mungkin kamu masih ngubungin dia dalam arti ingin kembali, kamu merasa kamu yang bersalah, kamu ingin meminta maaf, seperti itu. Dan pada akhirnya saya melihat energimu itu sepertinya sudah bisa dikatakan, setelah kamu sudah kamu menyadari gitu ya, kok aku seperti ini ya, seperti dibodohi, seperti aku ini dipermainkan dan sebagainya. Kamu berupaya dengan keras tanpa ada perasaan malu lagi, barangkali begitu ya. Kamu berusaha keras, ternyata dia tidak memberikan, dia seperti tetap bersikap egois, dalam arti tidak mau menanggapi dan sebagainya, mengacuhkan kamu. Akhirnya kamu mulai ragu sendiri. Kamu seperti sudah tidak percaya lagi bahwa di sini keinginan untuk bisa kembali bersama dia itu tampaknya sudah tidak mungkin terjadi. Artinya kamu seperti ingin menyelesaikan usahamu, apapun tindakan kamu, dalam arti kamu gak mau lagi ngejar-ngejar dia, kamu gak mau lagi meminta-minta, memohon kepada dia untuk bisa kembali. Saya melihat di situ, entah kamu mungkin saat ini memang sedang dalam situasi healing, penyembuhan, temperance, ya. Kamu seperti seseorang yang sedang mencoba menyembuhkan diri dari perasaan-perasaan kamu. Mungkin kamu sudah mulai mendengarkan atau mengikuti kata hati kamu. Kamu seperti merasa, saya melihat kamu seperti perlu untuk menenangkan diri kamu, begitu. Mungkin saat ini kamu sedang dalam fase itu ya, menenangkan diri, sedang mencoba untuk kalau saya lihat seperti menyelesaikan energimu terhadap dia. Hubungan kamu sudah selesai dengan dia, tapi diri kamu itu belum selesai dengan dia. Jadi itu yang perlu kamu sembuhkan, perlu kamu itu tadi ya, tenangkan, healing lah, poinnya seperti itu. So, apa yang terjadi setelah kalian berpisah atau tidak bersama? Kamu mencoba atau kamu menyelesaikan energimu dengan dia dalam hal ini dengan cara mencoba healing. Sementara dia mengawali kehidupannya yang baru. Ya, mengawali kehidupannya yang baru di sini. Ya, dia seperti seseorang yang ya bisa dikatakan di sini seseorang yang sedang bersemangat barangkali ya, pada awalnya bersemangat untuk menjalani kehidupan dia yang dia lakukan selama tidak bersama dengan kamu, dan pada akhirnya di sini entah mengapa saya melihat ada hal-hal yang membuat dia seperti ini, energi dia pun sebenarnya sebagai seseorang yang belum memiliki kedewasaan. Dia ini seperti seseorang yang mudah tertarik dengan bisa dikatakan lawan jenis ya. Jadi awal-awalnya dia mungkin ya semangat dengan kehidupan dia yang baru dengan pasangannya, kemudian dia seperti sedang mengawali kehidupan dia juga di tempat yang lain barangkali, dan ketika dia sudah melepaskan kamu, selain bersama pasangannya, kalau dia di sini bersama seseorang, dia itu seperti suka tebar pesona begitu ya, atau dia suka mudah memiliki ketertarikan dengan lawan jenis atau dengan orang-orang lain begitu loh. Artinya energi dia ini sebenarnya seseorang yang manipulatif. Mungkin kalau dia di sini di tempat yang baru, dalam arti dia sudah pergi jauh dari kamu, ya dia di sini kenal dengan
bukan hanya satu atau dua orang ya. Dia seperti seseorang yang banyak pilihan karena dia suka dengan, ya bisa dikatakan di sini suka dengan orang-orang yang baru begitu, yang dia kenal. Apalagi kalau dia sudah punya pasangan, apalagi kalau dia di sini sudah menikah ya. Misalnya dia punya tujuan baru bersama seseorang kemarin, memutuskan menikah dan meninggalkan kamu, waduh. Dalam menjalani pernikahannya itu dia seperti masih ya bisa dikatakan di sini masih mencari kesenangan-kesenangan atau masih mendekati juga seseorang yang menurut dia menarik begitu ya, dia dekati. Ya orang yang apa ya, kalau saya lihat di sini player, orang yang manipulatif, orang yang tidak bisa dipercaya. Jadi kalau saya melihat memang dia itu seperti seseorang yang apa ya, kalau bisa saya lihat seseorang yang ya suka mengulang kebiasaan-kebiasaan buruknya. Mungkin saja dia waktu bersama kamu pun ya sempat bersama dengan yang lain juga, bukan hanya kamu begitu. Makanya dia seperti tiba-tiba memutuskan bahwa dia di sini ingin memulai kehidupannya dengan yang lain. Itu karena dia sudah menjalin hubungan dengan yang lain ketika bersama dengan kamu saat itu. Dia suka mengulang sikap manipulatif dia. Begitupun ketika dia sudah menikah di sini dengan seseorang. Ya, jadi artinya dia itu seperti suka mencari kesenangan, kesenangan di luar komitmennya. So kalau saya lihat di sini, ya bisa dikatakan orang ini setelah berpisah dengan kamu ya energi dia itu seperti seseorang yang seperti itu, seperti orang yang seperti itu ya. Bisa saja saya lihat di sini bisa saja dia pun muncul ketertarikan lagi dengan kamu itu ada, apalagi kalau kamu di sini tampaknya sudah berubah ya. Kamu nanti sudah benar-benar bisa healing, kamu nanti sudah benar-benar sudah bisa menyembuhkan perasaan dan diri kamu sudah benar-benar meninggalkan energi kamu tentang dia. Artinya kamu sudah menjadi diri kamu sendiri, kamu sudah nggak inget lagi tentang dia. Ya sudah lupa lah, bisa saja dia akan ketika dia pada suatu saat mungkin entah disengaja atau tanpa sengaja bertemu dengan kamu, ada ketertarikan lagi tuh dengan kamu. Entah di media sosial, mungkin dia melihat kamu sudah berubah. Ketertarikan dia muncul lagi. Dia kembali nginget tuh masa-masa lalu bersama kamu tuh diingatnya lagi. Menginginkan lagi. Saya melihat keinginan untuk ya bisa dikatakan nantinya mengulang hubungan bersama kamu itu ada. Hanya itu tadi ya. Dia itu seseorang yang bisa dikatakan di sini seseorang yang suka mencari kesenangan. Kesenangan di luar komitmen ya. Karena dia di sini adalah seseorang yang ya bisa dikatakan yang masih harus belajar dalam berkomitmen. Energi dia itu seperti selalu melihat peluang. Ada kesempatan dekat dengan yang lain, dekat. Ada kesempatan dekat dengan kamu, melihat kamu sekarang sudah berubah, deketin. Itu nanti seperti itu. Karena dia energinya seseorang yang manipulatif. Ya. Jadi apa yang terjadi setelah kamu berpisah ya bisa saja dia menjalin hubungan atau mengawali kehidupannya dengan yang lain ya. Mungkin menikah atau menjalin sebuah komitmen, tetapi energi dia adalah energi yang bisa dikatakan di sini seseorang yang tidak bisa dipercaya. So, ini sebuah warning untuk kamu yang memilih kartu kedua. Seandainya kamu sudah benar-benar healing, kamu sudah tidak mengingat dia, siapapun. Kalau kamu nggak terfokus dengan seseorang, bisa saja mungkin seseorang yang lain ini yang pada akhirnya berpikir untuk kembali kepada kamu. Karena kalau kamu sudah nggak nginget dia lagi, kamu sudah fokus ke diri kamu sendiri, tampaknya dia ada keinginan untuk kembali itu ada. Ingin mencari peluang bersama kamu lagi itu ada. Karena energi dia di sini, ya,
Ini the Lilith ini ya tentang gairah, tentang seks. Jadi saya melihat orang ini memang hanya suka mencari kesenangan. Ke kiri ke kanan ya. Mungkin ya bisa saja dia mencari kesenangan, melampiaskan hasrat ke kiri ke kanan juga. Wow. Jadi hati-hati untuk kalian yang memilih kartu kedua, jangan sampai kalian ya pada akhirnya nanti luluh lagi. Kamu sudah tahu sifat dia seperti itu, jangan mudah tergoda, jangan mudah jatuh lagi ke dalam pelukannya, dalam godaannya, rayuannya di sini. Seseorang yang bisa dikatakan ya tidak bisa dipercaya. Walaupun dia di sini mungkin ada keinginan ya bersama kamu lagi, entah dia mungkin di sini sambil mengucapkan janji-janji. Oh, saya melihat ini seseorang yang sangat bisa dikatakan di sini seseorang yang sangat tidak dewasa dalam berkomitmen, dalam menjalani kehidupannya lah, bukan hanya berkomitmen. Karena dia seperti seseorang yang masih immature. Seseorang yang tidak dewasa di sini. Seperti itu ya. Jadi, apa yang terjadi setelah dia berpisah atau tidak bersama dengan kamu, energi dia masih melakukan hal-hal manipulatif atau masih mencari kesenangan-kesenangan lain di luar sana. Begitupun kalau dia kembali kepada kamu, dia pun mungkin hanya sekedar mencari kesenangan lagi bersama kamu nanti. So jangan ditanggapi, jangan berekspektasi untuk orang ini. Oke, itu dia yang memilih kartu kedua. Dan yang memilih kartu ketiga, the Fish ya. Oke, kartumu di sini ada King of Wands, Ace of Pentacles, Knight of Wands, kemudian ada Four of Cups, Queen of Wands, dan ada The Magician. Di sini ada Three of Cups. Yang memilih kartu ketiga. Begini. Kalian yang pernah menjalin hubungan dengan seseorang di sini, entahlah mungkin ini kamu pernah mungkin menikah dengan dia atau pernah ada rencana menikah. Ya. Pernah ada rencana untuk menikah. Saya lihat seperti keinginan untuk berkomitmen. Tetapi tampaknya orang yang terkoneksi dengan kamu ini, yang kamu pikirkan ini, mungkin dia seseorang yang punya ego yang besar. Saya lihat dia seperti seseorang yang punya ego yang besar. Ketika kamu menjalin komitmen itu seperti ada sisi yang bisa dikatakan mungkin tidak sesuai dengan prinsip dia. Sehingga dia seperti pada akhirnya meninggalkanmu, ya. Meninggalkanmu atau ya bisa dikatakan di sini dia pergi. Yang saya lihat memang entah apa ya yang membuat dia seperti tidak peduli atau mungkin dia merasa apatis dengan hubungan kalian, mungkin ada hal-hal yang tidak berkembang. Itu yang membuat dia seperti punya prinsip yang tidak sesuai dengan apa yang dia inginkan, membuat dia pada akhirnya di sini meninggalkanmu dan ya itu yang menjadi masalah ya di antara kalian. Itu kalau dalam sebuah komitmen. Atau bisa saja kalian pernah berencana ingin berkomitmen, ingin menikah. Hanya karena dia di sini punya prinsip, dalam arti dia itu nggak mau jalanin sebuah hubungan, komitmen nanti pada akhirnya dia seperti ya bisa dikatakan di sini dia seperti tidak bisa memberikan memberikan kebahagiaan khususnya finansial untuk kamu, atau mungkin dia juga di sini masih ada kendala finansial, sehingga yang saya lihat di sini itu tadi dia merasa apatis. Artinya dia itu tidak terlalu bersemangat untuk menjalin sebuah komitmen menikah kalau dia belum benar-benar punya semacam keuntungan dulu, kesuksesan dalam hal finansial begitu. Ya, saya melihat memang yang dia inginkan itu sebuah perubahan sebenarnya.
Dia ingin merubah diri dulu, ingin jadi orang sukses dulu, ingin punya keuangan yang ya mungkin di sini yang benar-benar mapan dulu. Itu yang membuat dia merasa masih sulit untuk bisa menjalani hubungan bersama kamu, apalagi berkomitmen. Mungkin karena dia merasa itulah kendalanya, ya, kendala finansial itu, pada akhirnya dia meninggalkanmu. Dia masih belum yakin untuk apa ya, kalau bisa dikatakan mungkin dia belum punya finansial yang cukup untuk menikah dengan kamu. Kalau ini perempuan, artinya dia meninggalkan kamu karena kamu nggak bisa kasih. Mungkin dia melihat kamu itu seperti nggak bisa memberikan kebahagiaan finansial. Ya, bisa saja seperti itu. Artinya dia merasa tidak termotivasi karena kamu mungkin, kira-kira aku bisa bahagia nggak hidup dengan dia ini? Nah, seperti itu loh. Ya, oke. Nah, untuk sebuah komitmen yang berpisah pun saya melihat di sini karena ada hal-hal yang itu tadi ya, yang mungkin tidak berkembang, ada situasi ego juga yang bermain dalam hubungan ini, sehingga saya melihat ya, dia memilih pergi. Karena mungkin ya kalian sama-sama ego, sama-sama keras kepala. Dia merasa itulah sebuah masalah yang bisa dikatakan merugikan buat dia. So, apa yang terjadi setelah kalian berpisah, tidak bersama? Saya melihat di sini karena dia adalah seseorang yang sebenarnya punya apa ya? Dia ini seseorang yang bertanggung jawab kalau saya lihat. Seseorang yang sangat berpegang pada komitmen. Dia ingin menjadi seseorang yang bisa diandalkan. Artinya di sini kemauan dia itu sebenarnya masih ada untuk bisa menjalin hubungan dengan kamu, untuk bisa berkomitmen dengan kamu itu masih ada. Ya. Hanya mungkin selama dia meninggalkan kamu ini saya melihat ya bisa saja dia sedang berusaha ya, dia sedang berusaha. Mungkin dia di sini sedang ya bisa dikatakan mengejar keuntungan dulu, mencari finansial yang stabil dulu, atau dia sedang mencoba untuk ya bisa dikatakan di sini sukses dulu. Dan ketika dia sudah mendapatkan itu, ini kemauan dia itu mulai muncul lagi. Kemauan dia untuk kembali menjalin sebuah komitmen bersama kamu itu muncul lagi. Kalau ini sebuah hubungan yang sudah berpisah, kalian sempat berkomitmen dan dia seperti ada hal-hal yang dia rasa sulit, ya. Saya melihat di sini dia seperti seseorang yang entahlah ya, apakah dia di sini juga sempat menjalin hubungan dengan seseorang yang lain, sehingga pada akhirnya dia itu bisa berpikir, ya, berpikir dalam arti ternyata hubungan yang sehat, hubungan yang bisa memberikan sebuah keuntungan untuk dia itu adalah kamu. Kalau dia sempat menjalin hubungan dengan yang lain di sini. Ya, energi dia itu seperti kembali ada kemauan. Mungkin kalau saat ini dia belum mendatangi kamu atau mungkin belum menjalin koneksi dengan kamu, dia di sini sedang dalam proses ya, dalam arti di sini dia sedang berusaha. Dia sedang ya bisa dikatakan di sini sedang mencoba untuk itu tadi mengumpulkan pundi-pundi. Apapun itu dia dalam proses untuk perbaikan artinya. Ya. Ke depan saya melihat dia seperti akan kembali. Ya. Dia seperti akan kembali. Dia pernah meninggalkanmu dan dia akan kembali. Saya nggak tahu di sini mungkin dia sempat merenung ya. Dia mungkin di sini sempat memikirkan atau ya bisa dikatakan pada akhirnya dia seperti mempertimbangkan lagi. Mungkin dia ada perasaan-perasaan menyesal juga iya. Mengapa dia tidak menghargai kamu dulu dengan meninggalkanmu begitu saja. Seperti itu. Dia akan kembali di sini dan ya ada sesuatu yang mungkin akan dia usahakan lagi untuk bisa
ya bisa dikatakan di sini menjalin hubungan bersama kamu atau mewujudkan apa yang sempat dia tinggalkan ya, rencana-rencana kalian untuk menikah, barangkali seperti itu. Ya memang situasinya di sini ketika dia datang, situasinya mungkin agak tidak kurang nyaman buat kamu. Kamu mungkin merasa, apalagi kalau kalian sempat berpisah, bercerai begitu ya. Dia sempat meninggalkan kamu, mungkin kamu merasa ada hal yang tidak berkenan dengan hati kamu. Dia pernah meninggalkan kamu begitu saja dengan egonya, atau dia di sini seperti meninggalkan rencana pernikahan kalian begitu saja. Kamu seperti masih bersikap apa ya? Kamu mungkin ingin nggak peduli dengan keinginan kemauan dia datang lagi ini. Tapi tampaknya dia itu seseorang yang bisa dikatakan punya prinsip dan tidak mudah menyerah. Saya melihat kamu itu cukup berpengaruh pada akhirnya untuk dia ya. Dalam hal ini yaitu tadi, walaupun sudah sempat berpisah, walaupun dia sempat meninggalkan kamu, kamu cukup berpengaruh untuk hidupnya. Apalagi kalau dia sudah sempat menjalin hubungan dengan yang lain-lain. Ternyata cuma kamu aja yang mungkin seseorang yang ngerti perasaan dia. Cuma kamu aja seseorang yang bisa dikatakan di sini bisa menerima dia apa adanya begitu. So, dia di sini akan datang dan akan mengatasi masalah di antara kalian. Serta akan mewujudkan lagi, memanifestasikan lagi apa yang sempat dia tinggalkan bersama kamu. Artinya mungkin dia sempat meninggalkan pernikahanmu, tampaknya dia ingin kembali ya untuk mewujudkan itu, mungkin ngajak kamu nikah lagi. Atau rencana-rencana pernikahan yang sempat ya bisa dikatakan di situ gagal ya, yang sempat dia tinggalkan ya akan dia wujudkan di sini. So, ini the fish ya. Ini seseorang yang sempat membebaskan. Fish ini kan sesuatu yang bebas ya, kebebasan. Seseorang yang sempat membebaskan dirinya dari sebuah tanggung jawab atau dari sebuah komitmen. Ini dia seperti seseorang yang bebas, sempat membebaskan diri dari tanggung jawabnya, dari apa yang menjadi rencana kalian. Tetapi pada akhirnya, Three of Cups, dia ingin kembali rujuk. So, kalau dari kartu ini, apa yang terjadi setelah dia pergi meninggalkanmu atau setelah kalian berpisah? Ya itu tadi, bisa saja dia sedang berproses untuk ngumpulin duit ya. Dia sedang berproses untuk bisa sukses dulu, atau di sini bisa saja dia pada akhirnya berproses karena dia sudah ngalamin pengalaman-pengalaman yang gak enak dengan yang lain. Itu yang membuat dia ya berproses dalam arti mendewasakan dia ya, membuka pikiran dia. Mungkin saat ini dia sedang dalam situasi proses itu ya. Dan nanti dia akan kembali datang kepada kamu untuk mewujudkan komitmen yang pernah dia tinggalkan bersama kamu, atau komitmen yang sempat dia dia tinggalkan, dalam arti rencana-rencana kalian itu yang sempat dia tinggalkan itu akan dia wujudkan. Oke? Itu dia yang saya lihat untuk kalian yang memilih kartu ketiga. Dan yang memilih kartu terakhir, The Letter, ya, kartu The Letter. Kartumu di sini ada Knight of Pentacles, kemudian ada Three of Wands, ada Justice, ada Death, ada Five of Wands, dan ada Two of Wands. Wow, di sini ada Ace of Swords. Oke. Ya. Oke, untuk kalian yang memilih kartu terakhir di sini, ada hal-hal yang sepertinya sempat membuat dia tidak yakin ya untuk menjalani hubungan bersama kamu. Dia seperti seseorang yang merasa mungkin ada masalah atau merasa tidak aman, atau ada hal-hal yang menyulitkan begitu yang membuat dia
pada akhirnya di sini seperti harus melepaskanmu, meninggalkanmu, seperti itu. Ini bisa saja tentang energi apa ya? Entahlah, energi persaingan. Mungkin juga tentang pembuktian diri. Tampaknya mungkin dia melihat bahwa kamu seperti tidak bisa membuktikan diri bahwa kamu di sini ada kemauan untuk komitmen ini. Itu yang membuat dia tidak yakin. Ya. Atau bisa saja energi persaingan juga dalam arti ada seseorang yang lain yang lebih bisa memberikan semacam semacam kemungkinan yang lebih baik daripada kamu. Itu yang membuatnya melepaskanmu, dan ya di sini saya melihat energi dia itu seperti pada akhirnya memilih, ya. Dan kamu bukan pilihannya. Ya, energi dia memang kalau saya lihat sejak awal, saya melihat dia ini seperti seseorang yang mungkin memang tidak terlalu berminat juga dengan kamu sebenarnya, sebagian dari kalian ya. Karena bisa saja ketidakberminatannya itu karena ada hal-hal yang menurut dia di sini itu tadi, hal-hal yang menyulitkan, hal-hal yang tidak aman. Kalau energi persaingan mungkin saja kamu di sini ya bisa dikatakan mungkin kamu orang ketiga, dia sudah punya pasangan, itu berarti dia merasa nggak aman, ya kan? Atau kalau memang dia di sini ada pilihan yang lain dalam arti ada seseorang yang lain yang lebih memberikan semacam keyakinan diri dia untuk menjalani sebuah hubungan, ya itu yang membuat dia merasa sulit untuk meneruskan hubungannya bersama kamu. Dia memilih yang lain, poinnya di situ, dan dia mengakhiri hubungannya bersama kamu. Oke? Ya, oke. Apa yang terjadi setelah kalian berpisah atau tidak bersama? Memang di sini saya melihat setelah kalian tidak berpisah, dia sepertinya mengurangi komunikasi, atau mungkin dia justru diam. Ya kan? Dia diam, dia merasa, ya bisa dikatakan di sini dia merasa masih sulit untuk apa ya? Mungkin untuk berkomunikasi dengan kamu pun, entah karena dia masih ada kesulitan karena dia di sini ada komitmen ya, ada pasangan, atau ya dia merasa sudah berakhir aja hubungan kamu dengan dia. Artinya dia memang memilih diam. Itu yang dia lakukan setelah kalian berpisah. Dia di sini seperti seseorang yang ingin mengawali kehidupan dia yang baru. Dengan siapa? Mungkin dengan pasangannya, ya. Karena saya katakan sebagian dari kamu mungkin di sini orang ketiga, atau ya dia mengawali kehidupan yang baru dengan pilihannya yang lain. Saya katakan tadi dia pada akhirnya memilih. Ya. Itu yang saya lihat. Orang ini kalau saya lihat dari kartu Justice, sangat kuat energinya, dia menikah setelah berpisah dengan kamu. Dia menikah, dia seperti ya bisa dikatakan di sini memilih untuk apa yang menjadi sikap dia. Itu yang terjadi setelah kalian berpisah. Artinya di sini ya ini the letter ya. Ini tentang dokumen, ini tentang pernikahan. Jelas di situ ada justice juga tentang legalitas. Dia menikah setelah kalian berpisah, setelah tidak bersama. Atau dia kembali kepada pernikahannya. Dia mengambil keputusan, ini tentang keputusan, mengambil keputusan itu. Saat ini dia sudah berada dalam pernikahan. Itu yang terjadi pada dia setelah berpisah dengan kamu atau setelah kalian tidak bersama. Apa kemungkinan ke depan Mbak Eva? Ya, sebenarnya ya karena pada awalnya tadi saya katakan dia itu tidak yakin atau sebenarnya dia memang tidak ada minat ya. Kalau berpikir tentang perubahan, dia sudah menikah. Jadi merasa kalau memulai lagi hubungan dengan kamu atau kembali kepada kamu itu dia nggak yakin. Dia merasa sudah tidak aman di sini.
Artinya dia sudah punya komitmen. Ya. Saya melihat memang di sini keinginan dia itu, dia ingin sesuatu yang benar-benar membuat dia yakin. Entah kalau misalnya terjadi sebuah konflik pernikahan yang dia jalani itu seperti ada kesulitan, entahlah ya. Mungkin dia pada akhirnya tidak yakin dengan pernikahannya, bisa jadi. Tetapi dia nggak mudah menyerah. Ini orang yang akan terus berjuang untuk apa yang sudah menjadi pilihannya. Jadi dia masih akan terus mencari kemungkinan bagaimana supaya hubungannya di sini bisa diperbaiki. Itu yang masih dia usahakan dalam arti hubungan pernikahan dia ya. Mungkin dia di sini masih mencari bantuan atau apapun. Artinya dia ingin memperjuangkan dulu komitmen dia, pernikahan dia. Seperti itu. Sampai jika hubungannya bisa diperbaiki, jelas dia tetap memilih menentukan sikap untuk ada dalam komitmennya. Tetapi jika dia merasa sudah berusaha, sudah mengevaluasi, sudah melihat segala hal, dia sudah mengupayakan, memperjuangkan pernikahannya, ternyata tetap ada sesuatu yang tidak bisa diperbaiki lagi. Artinya di sini sudah sulit, sudah sangat rusak lah energi pernikahan dia itu. Jelas di sini dia seperti mulai meragukan untuk tetap ada dalam pernikahannya. Jadi energi dia ini kalau untuk kembali kepada kamu itu benar-benar berat. Berat dalam arti dia masih sangat mengharapkan atau sangat berusaha memperjuangkan apa yang menjadi pernikahan dia sekarang, begitu loh. Ya. Karena di sini dia memang sudah menentukan, membuat keputusan, penentuan. Sepertinya juga dia di sini seseorang yang punya tekad. Artinya dia itu seseorang yang tidak mudah menyerah. Ya, saya melihat untuk kalian yang memilih kartu terakhir, tidak usah terlalu berekspektasi, berharap, ya. Biarkan saja di sini ya berjalan, menjalani kehidupan kalian masing-masing seperti itu. Seandainya memang takdir atau memang nasib itu berpihak kepada kamu, dalam arti kamu di sini memang merupakan jodoh dia, ya. Ya pasti kalian akan bisa dipertemukan lagi. Tapi untuk energi di sini saya melihat dia jelas tekad dia itu kuat untuk tetap menjalani apa yang menjadi kehidupan dia saat ini, ya. Ini tadi sudah ya, saya katakan the letter ini tentang dokumen. The letter ini juga tentang, ya ini tentang buku, tentang surat ya, surat. Jadi ya bisa saja ini juga surat nikah, dokumen seperti itu. Yang saya lihat seperti itu, entahlah. Apakah nanti ketika dia benar-benar sudah meragukan kehidupan perjalanan pernikahannya ini, dia akan menghubungi kamu, berkomunikasi dengan kamu, ya saya nggak tahu untuk kedepannya. Bisa saja, tapi sekali lagi saya katakan tidak usah berekspektasi, tidak usah berharap. Jelas di sini energi dia sangat bisa dikatakan sangat memiliki tekad yang kuat untuk menjalani pernikahannya. Setelah kalian berpisah atau setelah kalian tidak bersama. Oke, itu dia bacaan untuk kalian yang memilih kartu terakhir di Pick a Card kali ini. Kita ketemu lagi nanti di Pick a Card yang lain.